Bapak gue bandel lah ya, bandel banget. Oh iya. Bapak gue bandel, tiba-tiba anaknya olahraga banget gitu. Halo, selamat pagi, selamat siang. Ini Gaya Berkendara. Nama gue Ali. Halo Ali. Iya. Gue di sini mau introduce dulu. Gue ini kebetulan gue pesepeda juga, tapi gue di sini gue suka sama triathlon. Kebetulan triathlon ada bagian dari sepedanya. Ini sepeda Triathlon gue. Apa itu? Oh, triathlon itu dia 3 cabang olahraga dijadikan dalam satu. Nah, termasuk sepeda. Jadi ada berenang, sepeda, sama lari. Yang diutamain itu ada 3 itu. Dan yang pertama itu kita melakukan berenang, terus sepeda, baru lari. Di sini sepeda gue ini dia nih, sepeda gue. Gue nggak perlu sepeda time trial gitu ya. Ini lebih ke sepeda ini lebih ke all around. Jadi kalau sepeda road bike itu dia punya 2 tipe. 2 tipe ini ada all around sama aero. Biasanya kalau yang aero tuh lebih tipis-tipis karena dia lebih diperuntukkan untuk jalan flat ya. Kalau misalkan all around ini dia lebih diperuntukkan untuk flat, nanjak, dan masih bisa untuk sebenarnya triathlon sih masih bisa aja ya. Cuman kan kita nggak peruntukan triathlon juga, masih pengen sepedaan santai sama teman-teman. Nah, di sini gue pakai namanya Specialized. Ini namanya Specialized Tarmac. Nah, Tarmac SL6 2019. Nah, di sini gue bangun sepeda ini ya kebetulan emang pengennya all black gini sih, dengan ada putih-putihnya gini, karena putih-putihnya buat di sepatu sama di helm. Jadi ada putih-putihnya. Oh, biar nyambung ya. Biar nyambung ya, gitu. Ini sepeda berarti bukan full bike ya pas beli ya? Iya, sepeda ini nggak full bike, gue ngerakit satu-satu. Kebetulan emang pengennya menyesuaikan dengan budget ya. Jadi gue Kenapa nggak beli yang full bike gitu? Kalau beli full bike kadang nggak penyesuaian dengan sesuai taste kita sih. Jadi pengennya emang pengen dengan yang sesuai dengan taste kita. Jadi emang pengennya satu-satu. Nah, maksudnya satu-satu ini kayak velgnya pengennya black, ininya black semua. Pokoknya pengennya tuh emang hitam semua lah, pokoknya gelap gitu. Berapa lama bangun sepeda ini? Hampir 2 bulan ya bangun sepeda ini. Dari frame-nya datang itu, frame pertama kali datang dikirim dari Singapura masuk ke sini. Ini frame berangkat sama dirut Arya Askara nih. Oh, gila. Gitu? Iya. Oh, gitu. Arya Askara ketangkep, ini nggak ketangkep nih. 2 hari gitu? setelah Arya Askara ketangkep, ini frame Kenapa masuk. belinya di Singapura nggak di sini? Kebetulan harga di Singapura jauh lebih miring dibanding di sini jauh. Jadi gitu. emang ngambilnya di sana sih. Itu frame-nya doang? Frame-nya doang. Kebetulan yang lainnya belinya di sini. Nah, untuk frame sendiri ini gue pakai Specialized. Kenapa milihnya Specialized? Kalau Specialized tuh, kalau menurut gue pribadi, Specialized tuh lo kalau naik mobil tuh kayak naik Honda. Kayak lo pasti nyaman. Oh gitu. Dan Specialized ini dia nggak begitu rigid, nggak begitu kaku. Itu di situ ngebuat lo itu sepeda lo tuh masih empuk, nggak begitu keras karena dia nggak terlalu stiff untuk dipakainya, masih nyaman banget. Tapi selain Specialized, lu bisa tahu itu semua itu, lu udah bandingin naik sepeda lain? Udah. Gue suka nyobain sepeda teman-teman gue yang lain. Itu mereka terlalu rigid, terlalu stiff. Nah, dari terlalu stiffnya itu yang gue nggak suka sih sebenarnya. Kalau boleh tahu, untuk frame-nya sendiri di sini di Indonesia itu harga berapa ya? Kalau full bike-nya sendiri, Specialized Tarmac Pro ini dia masuknya waktu itu terakhir nanya ya di SCBD Specialized tuh 99 juta. Oh my god. 99 juta dengan spek yang udah disc brake sih emang dari mereka. Dan makanya dari itu kalau misalkan gue lebih suka ngerakit karena lo bisa beli satu-satu yang sesuai dengan budget lo gitu. Oh iya, gue lebih suka. Jadi kayak punya uang segini dulu, nanti punya uang segini gitu sih. Nah, di situ beda. Jadi kalau di Specialized itu dia ada beberapa level ya. Jadi ada Tarmac Sport, Pro, dan langsung ke S-Works. S-Works itu yang paling rigid, paling stiff. Di situ dia lebih kaku lah istilahnya. Beda di karbonnya doang, sebenarnya lebih enteng. Ini beratnya 7,5 kilo.
itu udah masuk lumayan lah sebenarnya 7,5 kilo. Wah, 7,5 kilo full frame, full bike-nya? Full bike-nya 7,5 kilo. Full bike-nya 7,5 kilo? Anjir, Shelly juga kalah. Iya, 7,5 kilo bahkan. Tapi kalau misalkan emang gila enteng ya teman-teman gue semua tuh pada gila enteng, mereka pada ngambilnya 6,8, 6,9. Buset. Kalau gue masih, kebetulan grup set gue masih yang standar banget, masih 105 itu yang paling menengah lah. Kalau misalnya diganti grup set mungkin sih bisa lebih enteng lagi. Sepeda gue sebenarnya gue settingnya itu untuk kebutuhan jalanan flat aja karena gue pakai crank ukuran 52 dengan sprocket dibalut 1125. 1125 itu kebetulan ukuran giginya tuh kecil ya, jadi kecil itu lebih berat. Jadi sebenarnya diperuntukannya untuk jalan-jalan flat aja, nanjak-nanjak yang dikit. Tapi rencana ke depan memang ada upgrade nggak? Kalau gue pribadi sebenarnya lebih ke cukup aja ya, yang Cukup penting ya? sepedanya cukup. Jadi kalau gue punya prinsip, nggak apa-apa nggak apa-apa partsnya murah, tapi lo kelihatan mahal di mata orang. Jadi maksudnya tuh kalau gue sama teman-teman gue biasanya ngakalinnya gini. Misalkan oke, grup set lo itu 105. Tapi kan 105-nya nggak kelihatan banget kan nih ya. Ganti aja cranknya. Oh gitu. Kalau gue sama teman-teman gue masih kayak gitu. Jadi misalnya ini 105 atau cranknya aja yang diganti, yang dibikin yang bagus, yang paling top of the line-nya gitu. Kalau gue sama teman-teman kayak gitu. Sebenarnya orang pasti mikirnya ini sepeda bakal ratusan juta, tapi sebenarnya nggak begitu. Cuman emang tampilannya kayak ratusan juta. Jujur sih gue lihat pertama kali juga ini kayaknya cepet lebih nih, gitu kan. Seperti emang gue punya taste ngebangunnya emang di kelihatan mata seperti itu aja. Cuman sebenarnya enggak gitu. Masih masuk ke budget kok ini kok sepeda. Kalau boleh tahu bersepeda udah berapa lama? Kalau main sepeda itu udah mulai dari kelas 7 SMP ya, dari mountain bike, fiksi, sampai akhirnya berhenti. Terus gue sempat sakit, gendut, berat sampai 110, sampai akhirnya mulai triathlon. Itu awalnya berenang sama sepeda dulu. Karena udah main sepeda, terus mulai berenang, jadi kelihatan kayak tanggung ya. Ya udah akhirnya ikut triathlon, nyobain triathlon sampai triathlon ini udah berkarir hampir 4 tahun sih, ini udah mau masuk ke tahun keempat. Jadi ini sepeda juga masih baru, beli tuh akhir tahun kemarin kan. Jadi emang nabungnya juga lama banget, dari frame, dari grup set gitu. Emang udah lama banget sih, emang pengen ganti sepeda baru. Sebelumnya pakainya Orbea. Tapi untuk sepeda itu berapa kali seminggu kalau boleh tahu? Kalau seminggu sepeda itu kita jadwalin itu. Kalau gue pribadi jadwal tuh seminggu sebenarnya olahraga tuh rest day-nya itu maksudnya hari istirahat itu gue cuma punya hari istirahat tuh Senin sebenarnya. Jadi Selasa pagi gue sepeda, 5:30 itu gue udah di Ratu Plaza, start sama teman-teman, join bareng. Itu paling kita ngambil 50 kilo, 60 kilo, nongkrong, habis itu balik. Rabu itu gue lari sama berenang, Kemis itu gue sepeda lagi, Jumat itu gue lari, Sabtu itu gue sepeda lagi long ride. Biasanya Sabtu tuh long ride kayak 100 kilo, 80 kilo. Minggu itu gue lari sama berenang lagi, tergantung paginya gue CFD-nya mau lari apa sepeda. Jadi istirahatnya cuma Senin? Iya, istirahatnya cuma Senin. Jadi masuknya atlet juga sebenarnya? Iya, hampir atlet sih sebenarnya. Tapi soalnya kenapa gue perlu olahraga kayak gitu, karena gue suka ada lomba yang gue ikut dadakan. Kayak misalnya gue tiba-tiba ikut, anjing gue pengen lomba lari ini nih, tiba-tiba pengen acara sepeda ini, tiba-tiba pengen ini. Jadi gue harus siap dalam 3 cabang olahraga itu yang emang gue harus siap. Buset. Gitu. Suka ada lomba kayak tiba-tiba ada aquatic lomba nih, tiba-tiba ada acara sepeda Bromo nih, misalkan gue mau ikut, atau acara sepeda di Jogja gue harus ikut gitu. Ada prestasi nggak? Pernah menang apa gitu? Prestasi sih baru 2 kali ya. Dua-duanya sih baru lomba berenang. Kalau triathlon belum ada. Lomba berenang tuh di bawah, waktu itu aquatic Olimpik tuh juara 3 di kategori umur di bawah 30, sama kemarin yang Singapura berenang 3,8 itu gue juara 2. Oh wow, hebat bro, hebat Iya. loh. Baru itu aja. Sebenarnya masih jarang ya anak umur segue angkatan 97 untuk yang mau ikut kayak olahraga triathlon gini, karena jujur di triathlon ini komunitasnya itu masih banyak kan terlalu orang tua. Nah, Oh gitu. masih banyak banget orang tua. Anak muda tuh dikit banget. Karena anak muda tuh biasanya pasti kalau nggak lari, sepeda doang. Pengennya untuk anak-anak muda zaman sekarang emang susah sih, emang susah. Tapi kalau ngelihat ke depannya, nggak ada salahnya hidup seperti ini sebenarnya.
Menurut lu kenapa kira-kira yang anak muda kurang mau nih ke 3? Mungkin kalau anak muda zaman sekarang masih pengennya bergaul, pengennya kayak dugem gitu. Emang orang tua gue juga bingung sama gue tuh dibilangnya aneh. Bapak gue bilang tuh gue aneh karena bapak gue ya demen dugem gitu. Bapak gue bandel lah ya, bandel banget. Oh iya. Bapak gue bandel, tiba-tiba anaknya olahraga banget gitu. Karena emang gue ngerasanya lebih ke mikirnya kayak nggak apa-apa deh sekarang kayak gini, tapi nantinya mungkin kita lebih bisa nge-maintain hidup kita lebih bagus gitu. Sepedahan di triathlon itu lumayan peraturannya lumayan ada dan lumayan hidup gitu peraturannya. Jadi kita nggak boleh berbelakangan dengan orang lain gitu, karena kan itu kita ngambil keuntungan dari orang lain ya. Jadi kita sepedaan tuh bener-bener sendiri-sendiri aja gitu. Kegunaan sepeda time trial itu sebenarnya bagusnya buat triathlon itu karena lo lebih nembus angin dan sendiri aja kan, nggak perlu pakai, kalau biasa orang sepeda tuh nyebut peloton tuh nggak perlu barisan gitu. Justru kalau sepeda ini kan sebenarnya biasanya ikut-ikut barisan kan. Nah disitulah butuhnya sepeda time trial sebenarnya. Cuman kalau pakai sepeda kayak gini sebenarnya bisa-bisa aja. Untuk tapi sepeda nggak seperti apa-apa. ini ada komunitasnya sih, ada klubnya gitu. Kalau komunitas cukup banyak ya di Jakarta, mulai dari JKTCC, Skippy, terus Problem Cyclist yang anak-anak muda, SACC, JKTCC, WCC. Mungkin kalau yang udah besar-besar tuh, kalau untuk perempuan Woman Cycling, WCC, Skippy itu isinya yang kenceng-kenceng deh, Voila, KGB gitu. Tapi lo tergabung juga di salah satu komunitas? Tergabung sih enggak ya, mungkin ikut-ikut pernah sepedaan aja sih pernah. Kalau tergabung sih enggak, karena gue masih kepengennya bisa main sama siapa aja sih. Oh iya, masih itu kepengennya gitu. Nah untuk lo anak muda ikut komunitas sepeda, ikut triathlon gini, itu lo sekalian untuk bisa nyari koneksi. Oh iya, benar. Koneksi kerjaan, karena kenapa sepedahan triathlon ini itu bagus buat lo masih baru mau menjenjang karir lo. Sedangkan mereka nih sepedanya ratusan juta. Lo bisa membuat pendekatan di situ dengan kerjaan-kerjaan lo yang ada. Bukan emang kayak nyari nama, cuman kan pasti mereka akan nanya, sekarang lo ngapain? Nah disitulah lo nyari koneksi kerjaan. Siapa tahu kan jalan lo di sini gitu, jalan lo di situ gitu. Kita nggak tahu nantinya. Cuman maksudnya komunitas sepeda, komunitas triathlon itu isinya udah bukan orang yang masih berkarir mau naik. Mereka udah di atas, karena maksudnya triathlon tuh daftarnya mahal, sepedanya mahal, penginapan apa segala macam. Jadi pastikan tuh pasti mereka udah emang orang yang udah jadi gitu. Kita nggak ada salahnya kita yang masih awam-awam untuk ikut dan kita mencari koneksi di sana gitu. Itu siapa tahu kan, kita nggak tahu gitu sih. Tapi kalau gaya lu berkendara di sepeda ini, outfitnya kayak apa sih? Kalau outfit itu gue pastikan percaya sama yang kayak yang udah pasti orang-orang pakai aja ya gue pakai. Pasti yang gue pakai tuh pas normal sama Rafa, karena kayak pas normal itu emang lagi naik banget ya, pas normal sama Rafa. Pas normal sih menurut gue lagi gila banget. Maksudnya lagi culture banget ya kalau di sepeda ya, sama Rafa. Udah sih gue pakai 2 itu aja. Kalau untuk sepatu, kalau sepatu sepeda gini sebenarnya kita nyari nyamannya sih, karena sepeda ini pada saat lo riding jauh itu lo akan suka merasakan kesemutan gitu. Jadi kalau sepatu sih gue overall kayak kita lebih cocok-cocokan aja. Misalkan kayak nggak apa-apa deh mereknya, misalkan mereknya ini aja gitu, tapi yang penting nyamannya kita aja sih kalau sepatu. Oke bro, thank you banget nih informasinya. Sama-sama. Sangat meluas dan dalam sekali ya. Iya. Semoga kedepannya gue doain lu mencapai target lu dalam triathlon. Amin. Menang di event-event yang lu mau ya. Iya. Dan jangan berhenti olahraga lah, itu istilahnya. Mudah-mudahan anak-anak muda ya biar lebih sehat kehidupannya, bisa ikut juga, join juga lah ya. Amin. Amin. Mantap. Halo, selamat pagi, selamat siang.